Assalamualaikum Mbah Sukoco. Suaranya nggak kedengeran, mic-nya belum hidup ini. Gimana Mbah, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Balikin jenengan ki sehat mboten? Alhamdulillah sehat, Mbah. Kene buka niki kok cangklet-cangklet niki. Oh iya, udah lama nggak ketemu ini. Ya sing ngono. Lagi sibukannya apa aja ini Mbah? Yo. Sing anu, sing tumut lomba poli, kompetisi. Oh, kompetisi. Nggih. Tanggal 11 mulai. Teng pundi, Mbah? Nang negeri siji. Oh, kita banyak. Nggih, itu banyak. Itu persiapan nih mungkin jam istirahat mungkin. Acara rutin apa pripun? Lek latihannya rutin karena mendadak loh Mas. Maksudnya event enten event. Ngomong tiang kali lho, ini pundi Mas niki? Hah? Ngomong tiang kali, rencane pundi? Napa nih? Jume lho nang Jun. Ngomong tiang kali. Pase nenggo niki. Nggih lak padha mlebet. Nggih kula nggih nenggo. Jam 09.00 ta mulai kan. Nggih. Ini tak pun lo siapin niki, kali ngopi. Nggih, siap. Pas jam 09.00 lho munan. Nah, di WA wawan, Mbah. Di Nggih. WA. Tangi. Oke. Siapin. Hah? Duh, metungi. Mana, Man? Retak mawon. Nggih, kalian nenggo riyen. Nggih. Mungkin ini ya, Bang. Di rumahnya temen untuk kamu itu kan isi bujang nih. Tinggal. Bukan saya laku. Sampai ini mari. Beneran aja mana? Ya udah paling bagus. Kan sama. Kembang. Enak kembang kan. Pinten jam nggih? 1 jam setengah. 1 jam. Aku tambah.
lapar. Nah, ini Kak Setia udah masuk ini. Cepat selesai. Suaranya Apa kabar Mbak Koco? Hah? Tambah kita. gimana Kak Setia, lancar PPG-nya? Aku loro. Mampus. Ingin nunggu pengumuman Kak. Kemarin ujian gimana? Gimana ya? Aman? Aman, insya Allah aman. Nggak ada kendala? Dari tryout juga keluar kok. Mirip-mirip soalnya. Iya, mirip-mirip. Kakak-kakak semuanya, kita langsung mulai saja ya. Udah jam lewat menit. Ya. Untuk Kak Setia boleh pimpin doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan Zoom pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih Kak Setia untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, lanjut. Baik, jadi ya kakak semuanya, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas atau tentang bukti karya di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Kemarin kakak semuanya sudah melakukan aksi nyata dan rencana tindak lanjut di modul 3. Kita pertemuannya sekarang tinggal 2 kali lagi, hari ini dan nanti tanggal 10 kalau nggak salah. Jadi ini sudah last time, hampir selesai kita pertemuannya. Untuk pembuatan rencana tindak lanjut kemarin, mungkin apakah ada kendala atau tidak kira-kira pada pengerjaan rencana tindak lanjut? Apakah sudah di-upload semua? Kak Nova? Ya, Kak Setia? Belum, Kak. Nah, belum. Ini udah mau selesai ini soalnya untuk pengunggahan rencana tindak lanjut ya. Membuat presentasi di komunitas belajar. Untuk kakak yang lain gimana?
Kak Nova, Kak Norada, Kak Tri? Sudah, Kak. Sudah. Kak Norada? Kalau saya belum juga, Kak. Belum. Rencana besok mau buat, Kak. Mau presentasi. Kak Tri? Belum. Masalahnya banyak ini kerjaan ini di rumah ini beres-beres sama pindahan kemarin itu. Terus di sekolahan banyak tugas dari kepala sekolah. Saya berharap untuk pengerjaan rencana tindak lanjut dapat diselesaikan secepatnya ya untuk tugasnya, karena nanti waktu penilaian juga prosesnya agak lama supaya semuanya cepat selesai, cepat clear. Dimohon untuk tugas-tugas mungkin yang masih bolong-bolong juga segera diselesaikan. Nah, kita lanjut ke materi kita hari ini terkait bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, kemarin setelah kakak semuanya membuat aksi nyata dan rencana tindak lanjut, nah sekarang kakak semuanya akan membuat sebuah bukti karya yang nanti diupload di LMS. Nah, untuk alurnya nanti topiknya adalah alur aktivitas bukti PKG PJOK. Kemudian nanti juga cara mengunggahnya di PMM. Nah, untuk yang pertama yaitu alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ini revisi November 2024 yang terbaru. Ini perjalanan peserta program PKG PJOK. Ini sedikit remember ya. Kita mengingat kita sudah hampir 3 bulan dari minggu pertama dulu di bulan September ya. Dari pembukaan dan materi orientasi, kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya itu di minggu 1 sampai 5. Kemudian di minggu ke-6 ada hari keberangkatan, itu pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi kemarin selama seminggu, kemudian hari kepulangan. Nah, di minggu ke-7 sampai ke-10 itu kita tatap maya lagi, pembelajaran mandiri atau asinkron, kemudian tatap maya. Nah, di minggu ke-11 sampai minggu ke-12 ini sudah di akhir sesi di mana kita membuat rencana tindak lanjut dan tugas terakhir yaitu mengunggah bukti karya. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK ya. Nah, nanti kakak semuanya diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, kalau tidak mengunggah bukti karya ini berarti ya nanti belum dianggap lulus. Nah, salah satu prasyaratnya adalah mengunggah bukti karya ini. Nah, bukti karya adalah produk orisinal atau orisinil. Nah, bukan merupakan hasil plagiasi atau jiplakan karya orang lain. Nah, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, nanti setelah diunggah di LMS nanti akan saya validasi bukti karyanya. Nah, ini untuk kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, bukti karya itu berupa apa? Nah, ini bisa dilihat. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, suaranya jelas dan gambarnya juga jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen tidak memuat unsur sara yaitu suku, ras, dan agama.
kemudian pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian karya itu bukan merupakan hasil plagiasi tadi ya. Nah, ini alur validasinya. Tadi sudah disampaikan. Nah, untuk unggah bukti karyanya, kalau semuanya dapat melihat di LMS di bagian bukti karya. Nah, kelihatan ya ini? Kelihatan ya? Nanti dibuka LMS-nya. LMS. Nah, di sini ada bukti karya, di inspirasi bukti karya di sini. Nah, nanti diklik di sini. Oke. Selanjutnya, setelah tadi di sini ya. Nah, nanti di sini ada karya saya. Karya saya nanti untuk kolom untuk mengunggah hasil karya yang sudah kakak buat. Oke. Kita buka LMS-nya dulu. Nah, untuk pengunggahannya buka LMS-nya dulu di LMS. Nah, di bagian akhir ini ada unggah draft bukti karya ya di bagian sini. Nah, ini diklik, nanti diunggah draft bukti karyanya. Kemudian di sini ada lembar pernyataan peserta PKG PJOK, pengambilan gambar anak, foto atau video, dan penafian produk bukti karya. Nah, nanti di sini di-download, upload salinan, di-download. Nih, nah nanti diisi, kemudian di print, di sini di tanda tangani, dibuat PDF ya. Ini untuk lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Oke, selanjutnya unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi sudah dibuka, mungkin bisa langsung dibuka LMS-nya sekalian. Nih tadi peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Di sini peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Tadi sudah. Nah, untuk pilihan atau kategori bukti karya, apa yang harus diupload? Nah, ini yang penting ya. Bukti karya itu bisa berupa praktik baik, ya. Praktik baik itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Ini bisa berupa dokumen atau video. Untuk pilihan yang kedua yaitu praktek pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Ini praktek pembelajarannya. Nah, atau yang ketiga, kakak semuanya dapat memilih bukti karya berupa RPP atau modul ajar ya. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen dan PDF. Jadi nanti setelah membuka LMS-nya, untuk berkas yang diupload yaitu tadi
lembar pernyataan yang pertama, kemudian pilihan kategori bukti karya. Silahkan pilih salah satu dari 3 bukti karya, dari praktik baik, kemudian praktek pembelajaran, atau memilih modul ajar ya. Silakan dipilih salah satu ini. Nah, ini untuk unggah draft bukti karya di LMS dengan kategori praktik baik. Ini contohnya tadi di bagian ini ya. Nanti diunggah dulu bukti karya dan lembar pernyataannya, diunggah di sini di bagian unggah draft bukti karya ya di LMS. Kemudian setelah diunggah, kakak semuanya kembali ke halaman utama PMM di sini. Nah, masuk ke draft bukti karya ini untuk diupload di PMM. Kemudian nanti masuk di karya saya ini. Nah, silakan karya dari kakak semuanya. Nah, di sini ada pilihannya. Ada RPP, kemudian praktek pembelajaran dan praktek baik. Nah, silakan dipilih salah satu. Misalnya tadi praktek baik, nah tinggal diklik. Nah, silakan untuk mengupload, pilih video atau dokumen. Bisa salah satu ya. Salah satu dari praktik baik, baik berupa video atau dokumen. Misalnya di sini video. Nah, apakah Anda sudah memiliki video bukti karya? Nah, kalau sudah, silakan diklik sudah. Nah, nanti tinggal masuk ke akun Google dari kakak semuanya. Nanti tinggal link ini masuk ke akun yang sudah diunggah di YouTube. Nanti sudah. Nah, ini video dari YouTube-nya nanti sudah kelihatan, tinggal dipilih. Oke. Kemudian di sini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik tadi sudah di bagian sini. Nah, ini untuk berupa dokumen. Silakan diunggah di sini. Misalnya pilih dokumen terserah. Nah, misalnya gini. Nah, nanti tinggal diunggah. Oke, ini untuk yang kedua tadi di praktik baik sama ya. Untuk kategori praktik pembelajaran, di sini kakak semuanya dapat memilih kategori berupa bukti karya, praktik pembelajaran, kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak buat. Bisa berupa video atau dokumen PDF. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahan atau hashtag. Nah, perlu diketahui untuk judul bukti karyanya, semuanya dapat menambahkan ini, hashtag ini. Tanda pagar PKG PJOK, kemudian tanda pagar guru belajar, tanda pagar murid belajar. Ini boleh di screenshot. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya tersebut. Ini untuk kategori praktik pembelajaran ya, sudah. Selanjutnya ini lanjutannya ya. Nanti pilih jenjang yang ingin
upload apakah dari jenjang SD atau SMP, nanti ada pilihannya. Kalau SMP ya ini ada kelasnya, kelas 7. Ini ada kelasnya. Kemudian sarana dan prasarana nanti diisi juga. Kemudian di sini tinggal unggah draft bukti karya. Nah, ini untuk kategori RPP atau modul ajar sama. Ada bedanya berupa kategorinya apa, RPP atau modul ajar, kemudian bentuk karyanya seperti apa, judulnya apa, deskripsinya bagaimana, tujuannya bagaimana, nanti silakan diisi, dibuka di PMM-nya. Ini lanjutannya. Kalau sudah, nanti silakan diklik kumpulkan. Nah, setelah kakak semuanya selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan sudah sesuai. Nah, perlu diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Nah, nanti setelah dikumpulkan akan saya cek kembali bagaimana bukti karyanya. Setelah saya cek, nanti kalau ada perbaikan, nanti semuanya dapat memperbaiki dan mengumpulkannya kembali di PMM. Kalau sudah divalidasi berarti tugasnya atau bukti karyanya sudah sesuai. Ini termasuk. Nah, nanti kalau sudah disetujui untuk bukti karyanya, di sini ada statusnya. Nanti statusnya kalau sudah disetujui ya di sini. Tapi kalau belum disetujui, nanti di sini statusnya sedang ditinjau. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya. Nah, nanti saya akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya tersebut. Ya. Nah, putusan utama ini kalau perlu perbaikan, ini rubrik-rubrik nanti kalau saya menilai. Nah, nanti kalau sudah selesai, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik tanda X berwarna merah. Nah, nanti kalau belum sesuai ya, untuk mengganti dokumennya, nanti tinggal disilang berkasnya. Di sini klik tombol X. Nah, nanti tinggal unggah ulang berkasnya. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik tanda silang. Nah, kemudian untuk menghapus, kemudian unggah ulang. Oke. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda dapat mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Kemudian setelah lulus, nanti semuanya perlu menunggu bukti karya statusnya menunggu terbit. Nah, nanti kalau sudah lolos validasi, statusnya menunggu terbit. Nah, nanti setelah terbit, nanti ada umpan balik atau catatan khusus. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat mengklik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, setelah lolos validasi dan terbit di PMM, nanti kakak semuanya dapat membagikan bukti karya kakak tersebut. Nah, nanti dibagikan linknya, link dari bukti karya tersebut. Saya contohkan. Ini misalnya punya saya
modul ajar ya. Nah, setelah terbit, nah nanti tampilannya seperti ini. Nanti tinggal klik bagikan. Nah, salin link. Setelah salin link, nanti masuk ke halaman LMS lagi. Nah, di sini ada berbagi bukti karya. Nah, linknya nanti di paste di sini. Paste. Nah, linknya di paste di sini, nanti tinggal dikirim. Gitu ya. Oke. Nah, untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait pengunggahan bukti karya, silahkan. Pak, kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan terkait pengunggahan bukti karya, kemudian diunggah di LMS. Silakan. Kak Beni, halo Kak Beni. Mana ya Kak Beni? Ada nggak orang ini? Atau Kak Dwi, silakan kakak yang ingin ditanyakan terkait pengunggahan bukti karya di LMS. Jika ada yang belum jelas, ya Kak Nova, silakan. Kak, untuk pengunggahan bukti karya tadi langkah-langkahnya kan sangat banyak sekali. Bisa nggak kalau langkah-langkahnya itu di-share di grup, suatu nanti besok waktu pengerjaannya lupa atau bagaimana bisa dilihat di sini. Terima kasih. Oke, untuk PPT-nya ya, ini nggak boleh di-share. Cuman kalau kakak semuanya mau screenshot boleh. Gimana? Ya, di-screen aja Kak, diulangi dari yang pertama. Di screenshot aja ya. Ya. Oke, dari mulai ini ya. Nah, boleh silahkan di screenshot. Oke. Ya. Oke. Yang kedua. Ya. Yang ketiga. Ya. Empat. Nah, yang ini cuma milih kan? Cuma milih salah satu ya tiga ini Nah, ya. untuk Kategorinya ya. Ya, kategori bukti karyanya silakan dipilih salah satu. Bisa berupa praktik baik, praktik pembelajaran, atau RPP atau modul ajar. Silakan pilih salah satu. Dokumennya bisa berupa video atau dokumen. Lanjut. Nah, ini untuk unggah di LMS. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke.
Lanjut. Oke. Oke. Lanjut. Ya. Udah. Bun, Ya. yang saya tanyakan saya nggak bisa ngoperasikan. Ya, Mbah Koco, gimana Mbah? Ya hanya mendengarkan, nggak bisa ngoperasikan operator, nggak bisa ngoperasikan laptop. Oh iya, nggak apa-apa Mbah. Ini ulang ulang nih. Oke, lanjut ya. Yo, lanjut. Oke. Mumet aku Jan. Terus. Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Nah, ini terus yang terakhir. Oke. Blank ini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Oke, untuk langkah upload video dengan tautan tadi untuk penguploadan via dokumen. Sekarang contoh langkah-langkah untuk penautan video di YouTube ya. Nah, pastikan video yang diunggah itu sudah melalui akun YouTube dari kakak semuanya. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Kemudian klik salin atau copy untuk menyalin tautan video milik kakak semuanya. Nah, ini contohnya kalau video di YouTube disetel privat atau pribadi. Nah, nanti tidak bisa di play atau diputar karena videonya hanya untuk pribadi. Nanti kalau mengunggah video di YouTube, pastikan videonya disetel untuk publik ya. Jangan privat. Kemudian untuk langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nanti silakan kunjungi akun YouTube-nya. Kemudian kalau sudah masuk ke channel atau akun YouTube dari kakak semuanya, pilih video yang ingin diubah visibilitasnya tadi ya. Kalau masih berupa privat atau pribadi, klik videonya, kemudian klik visibilitas, kemudian klik privat bagian kolom visibility, kemudian diganti menjadi publik. Nah, untuk video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala video tidak tersedia. Nah, tonton di YouTube. Dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Nah, masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang berupa hak cipta. Nah, kalau membuat video atau menguploadnya di YouTube, pastikan jangan memasukkan musik yang memiliki copyright atau hak cipta, nanti bisa di-ban sama YouTube. Nah, kalau mau memasukkan musik, nanti bisa memilih musik yang non copyright atau NCS, non copyright sound.
Nah, nanti silakan dicek kalau sudah diupload ya, apakah video atau suaranya mengandung hak cipta atau tidak. Silakan kunjungi studio YouTube lalu pilih konten yang ingin diperiksa. Nanti ada kolom copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Nah, nanti jika terkena pelanggaran atau copyright, nanti semuanya dapat mengubah latar musik yang ada di video. Oke, terima kasih. Untuk sampai di sini, apakah ada yang masih belum jelas terkait pengunggahan di LMS? Monggo silakan. PMM ya. Apa? Iki tempur bocah ngono ya. Kalau yang belum jelas, pokoknya alurnya pengunggahannya buka LMS dulu. Di sini ada kolom bukti karya. Nanti diunggah dulu di sini untuk bukti karyanya berupa lembar pernyataan dan bukti karyanya. Nah, bukti karyanya silakan dipilih, bisa berupa praktik baik, praktik pembelajaran atau modul ajar. Nanti diupload bersama lembar pernyataan di sini. Nah, setelah mengupload di sini, kakak-kakak semuanya buka akun PMM, nanti diupload di PMM-nya. Nah, di sini di PMM. Diupload di PMM. Silakan tambahkan karya kakak di bagian bukti karya. Sini. Ini bagian bawah ada kolom bukti karya. Karya saya, kemudian tambahkan karya, pilih yang mana praktik baik, praktik pembelajaran atau modul ajar. Nah, kalau modul ajar di sini dokumen tinggal diunggah. Nah, setelah diunggah, nanti modul ajar karyanya di-share, dibagikan, klik salin link. Nah, nanti masuk ke LMS lagi, dimasukkan linknya di berbagi bukti karya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Bisa? Ayo, gimana kalian semuanya? Mungkin boleh on cam dulu. Silakan on cam dulu. Saya ingin lihat semuanya. Itu kelihatan. Kabeh nih. Kabeh nih. Kedengeran nggak suaranya ini? Mic-nya belum dihidupin. Nggak denger Kak, rame. Nah, tadi terkait penguploadan bukti karyanya bisa dipahami ya? Insya Allah. Nanti tak nyontoh Kak Nova atau Kak Tri. Nyontoh. Nanti bukti karyanya buatan sendiri, jangan plagiasi atau contekan dari orang lain ya. Siap.
Kalau untuk penguploadannya nanti bisa, kalau belum paham nanti bisa tanya yang udah paham, nanti Ya, tanya ke Nova atau ke siapa ya. siap. Tapi terkait bukti karyanya nanti silakan dibuat sendiri. Kemarin RTL-nya gimana? Sudah diupload belum? Gimana, Kak? RTL-nya kemarin sudah diupload belum? Belum, masih diutek-utek ini. Nah, usahakan secepatnya ya. Ya. Oke. Nah, ini coba. Itu sopo lu kuwi belah. Ya, diseminasi. Nah, di sini untuk pengunggahan bukti karya dilakukan dari tanggal 2 ini sampai tanggal 10. Nah, waktunya cukup lama. Ada kurang lebih 7 sampai 8 hari ya. Silakan gunakan waktu selama 8 hari tersebut seefektif mungkin, sebaik mungkin. Usahakan semua administrasi tugas-tugas dapat terselesaikan. Nah, nanti tinggal di akhir sesi di sini di tanggal 10 kita melakukan tatap maya kembali untuk melakukan refleksi. Nah, di akhir kegiatan di sini ada laporan fasilitator tatap maya. Ini ada due date, time stamp. Ya. Usahakan semua administrasi atau tugas-tugasnya dari mulai modul 1 sampai modul 3 jangan sampai terlewat sampai tanggal 10 ya. Tanggal 10 Desember. Usahakan semuanya sudah selesai, nanti tinggal penerbitan sertifikat PKG PJOK. Kalau ada yang terlewat tugasnya lewat tanggal 10, nanti mohon maaf saya sudah nggak bisa bantu lagi kalau sudah lewat tanggal 10 ya. Kalau di bawah tanggal 10 mungkin saya masih bisa membantu untuk tugas-tugasnya. Kemudian saya akan mengingatkan terus, nanti saya akan cek kembali bagian-bagian mana tugas dari kakak yang belum dikerjakan. Mbah, rungokne Mbah. Oke, mungkin itu saja ya untuk pengantar bukti karya. Gimana kalau ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum kita menutup sesi kita pada pagi hari ini. Cukup? Kon ngopi ya. Cukup? Gimana? Bisa dipahami ya? Yang rungokne. Mudah-mudahan bisa, kalau nggak bisa nanti tanya sama Fasil ya. Oke, silakan on cam dulu. Kita screenshot. Silakan Kak Noval di screenshot. Cuma bawa HP sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa Saya bawa Kak. laptop. Oh yes. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kalian semuanya. Foto pada pagi hari ini saya akhiri. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duit ya judul loh cuy. Kok ikut aja. Bang, nyambang. Saya nggak bisa, Rasul. Penting rungokne ae. Cuma saya rungokne, jangan apa-apa. Arep metu sertifikat ya ora metu wis.
Piye Mas? Nutup ki Mas. Tak tutup terus. Wis metu lho. Nah, Wis. enggak balik nggih gua. Lah metunya mana? Oh. Iya. Bang. Iki grup. Lah ya rasa ilang grupe. Biasa.